Salam Sugeng Rawuh di channel saya, channel Demang Suro. Channel yang menginspirasi kita semua agar selalu giat dan lebih semangat, khususnya dalam merawat burung anis merah. Nah, konten kali ini konten tentang burung. Nah, ini burung. Ini berarti anis merah ini memasuki umuran ya 1 tahunan lah, 1 tahunan. Cerita sedikit kilas balik tentang burung ini. Nah, burung ini terotolan itu di akhir musim tahun 2022. Nah, seperti itu, kurang lebih umuran 1 tahun ya burung ini. Burung ini dulu awalnya muda hutan, lalu datang di tempat saya beberapa hari, diadopsi sama teman saya. Nah, burung ini dulu pernah saya buatkan kontennya. Ini di Esgul, nomor serinya itu 010 atau 010 ya. Nah, burung ini memang agak sulit untuk di video secara jelas burung ini, karena memang ya seperti itu, muda hutan. Namun yang akan saya ulas ke depan bukan berarti ini soal muda hutan atau apa ya, tapi tentang kondisi burung ini, lalu perawatan burung ini sampai saat ini di tempat saya. Nah, dulu awal-awal diadopsi teman saya itu waktu trotolan, dia masih ya sekitar usia 2 bulanan, sudah makan kering, lalu dirawat sekitar ya 4-5-6 bulan lah, 4-6 bulan. Berjalan seiringnya waktu, burung ini mulai memerah. Nah, mulai memerah, tentunya kebanyakan anis merah itu yang di tempat saya burung seusianya, maksudnya usia 4-6 bulan sudah merah, itu seharusnya sudah menunjukkan tanda-tanda yang intinya itu burung ini bunyi, entah itu ngerewek kasar atau ngerewek kenceng, bahkan sudah mulai ngeplong. Seharusnya usia 4-6 bulan lepas trotol bulu sudah mulai merah, apalagi sudah mulai rapi dan kering lah. Seharusnya burung seusianya itu sudah mulai bunyi. Tetapi burung ini juga anehnya kenapa? Karena seusianya lepas trotol sudah mulai merah, ini burung belum juga kunjung bunyi dulu waktu dirawat sama teman saya itu. Nah, akhirnya teman saya juga mempunyai kekhawatiran, ya wajar, kita merawat burung harusnya itu sudah mulai mulai bunyi tapi tidak kunjung bunyi lah. Kekhawatiran tersebut pasti akan muncul. Nah, di situ akan mengarah kepada jenis kelaminnya, jantan dan betina. Tentang burung ini kok tidak kunjung bunyi lah, seperti itu. Seketika itu lalu saya tarik kembali, atau saya beli lagi lah, daripada nanti yang rawat itu terlalu memikirkan burung ini atas jantan dan betina kok belum kunjung bunyi lah. Itu kan
kasihan, lebih baik kita memikirkan yang lain yang sekiranya itu memang kewajiban kita sebagai manusia. Seperti itulah, kan ada kewajiban-kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan, atau pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, atau rutinitas kita sehari-hari itu yang sudah wajib lah harus dikerjakan. Nah, daripada seperti itu kan nanti kasihan yang rawat, maka saya tarik kembali. Nah, cerita sedikit tentang burung ini. Burung ini ketika saya tarik, ini bukan berarti menyalahkan atau salah siapa, itu bukan ya. Ini hanya sebatas kita sharing supaya kita lebih teliti dalam merawat burung anis merah. Yang pertama, burung anis merah itu bunyi, dia kondisinya itu atau posisinya dia harus yang kita kejar yaitu nyaman. Kalau burung ini sudah nyaman dan mapan, berjalannya seiringnya waktu, burung ini jika atau anis merah itu jika jenis kelaminnya itu jantan, pasti akan bunyi jika sudah waktunya bunyi. Nah, burung ini sebenarnya teman saya itu sudah sangat pintar menurut saya sudah sangat pintar, sudah saya pas mengadaptasikan atau mengondisikan burung ini. Dulunya muda hutan yang ya tahu sendirilah, karakter atau pembawaan muda hutan itu sangat rengas, sangat giras. Nah, burung ini sudah mapan sebenarnya di teman saya itu. Lah, mungkin ada hal lain yang yang mempengaruhi burung ini belum juga kunjung bunyi. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Lalu saya benar-benar mempelajari burung ini sampai di rumah atau diantar ke rumah saya kembali. Itu sekitar ya 5 bulanan lah, 5 bulanan kalau nggak kurang lebihnya seperti itu kalau nggak salah ya. 5 bulanan yang lalu itu diantar ke rumah. Lalu saya bener cek atau amati bener burung ini. Lah, dulu waktu datang burung ini langsung saya gandeng, saya cas, saya track. Nah, di sana sudah saya buatkan kontennya juga tentang burung ini. Kalau nggak salah, prediksi anis merah jantan dan betinnya dari gerak-geriknya saat dicas atau saat digandeng atau di track. Lah, di sana ada ada kontennya burung ini sudah saya buatkan tentang analisa anis merah jantan dan betina saat digandeng dan di track, dianalisa dari gerak-geriknya. Nah, burung ini sudah saya analisa dengan gandeng dan cas dengan track. Ya, sempat di konten itu burung ini menjadi bulian. Burung ini bahwasanya banyak yang bertanya, ini betina ya, ini betina ya, ini betina ya. Ya, saya sendiri kan menyimpulkan, sudah saya simpulkan, saya berulang kali mengatakan dengan analisa saya, dengan cara saya menebak jantan dan betina anis merah ketika sudah mulai merah itu memang sulit dibedakan dari katuranggan ataupun model bentuk bodinya dari anis merah itu sangat sulit karena hampir sama, tidak bisa dibedakan dari segi manapun, itu menurut saya. Nah, salah satu saya jika sudah merah seperti ini untuk membedakan itu ya dengan syarat satu, burung itu harus ada birahinya, lalu dia saya gandeng, saya cas, saya track dengan anis merah yang sudah gacor, teler tentunya ya, dengan berdampingan jarak rapat ya sekitar 1 jengkalan lah seperti itu. Ketika nanti anis merah yang untuk ngecas itu sudah bunyi teler, dia pasti akan bereaksi. Bereaksinya dia itu pasti nanti akan
Kalau betina pasti itu akan ngecirnya betina ya. Pasti nanti jenengan semua akan bisa membedakan ini jantan dan betina. Kalau anis merah sudah merah seperti ini, dicas, digandeng, ditrek dengan burung teleran atau anis merah yang sudah teler. Dan syaratnya itu anis merah untuk ngegandeng itu harus teler. Nah, nanti dia pasti akan bereaksi. Kalau ngecir kebanyakan itu pasti akan betina. Kalau dia reaksinya itu galak atau narung narung galak, kebanyakan dia condong ke jantannya. Nah, sangat simpel, sederhana. Dengan pembuktian tersebut, saya juga mempunyai pemikiran yang sama dengan burung ini. Bahwasanya waktu itu saya cas gandeng trek dengan anis merah jantan, sudah gacor teler dengan jarak rapat 1 jengkalan. Nah, itu dia itu bereaksi galak atau narung ya, seperti itu. Nah, dari situlah saya simpulkan bahwasanya burung ini jantan. Nah, lalu saya olah lagi, saya teliti lagi bahwasanya burung ini menurut saya bulu-bulunya itu selalu nyulam, tidak mendapatkan bulu rapi atau kering selayaknya atau wajarnya anis merah yang sudah saya pelihara yang ada di rumah itu. Nah, ini pasti ada kendala. Nah, benar yang dikatakan teman saya itu bahwasanya burung ini selalu nyulam, tidak rapi. Nah, dari situlah saya olah, saya buat burung ini mabung. Nah, mabung tetapi dengan pengondisian sebelum mabung seperti itu. Saya cacing itu pagi 5, sore bisa 5, bisa 7 lah, seperti itu. Sekuatnya burung ini makan berapa, saya jor cacing selama hampir kurang lebih ya setengah bulanan, maka dia nanti akan bereaksi minta rawat mabung atau tuntasin mabung atau nyulamnya, atau dia minta rawat harian. Lah, seperti itu nanti ketika sudah diterapi dengan cacing pagi dan sore 5-5 selama 1 bulan dan full krodong tanpa jemur, tanpa embun, dia nanti akan menunjukkan reaksinya. Kalau banyak bulu-bulu yang jatuh kecil, apalagi besar, bulu sayap, bulu ekor itu banyak yang jatuh, dia berarti meminta untuk dirawat atau dituntaskan mabungnya. Nah, seperti itu. Lalu burung ini saya amati karena tidak mendapat bulu itu rapi bener, kering bener, burung ini kurang embun, kurang jemur. Nah, seperti itu faktor yang lainnya. Dan yang paling saya amati, burung ini sangat lesu, letih, tidak ada gairah. Nah, dari situ saya juga menganalisa burung ini kurang mandi. Nah, di samping burung ini kurang mandi karena dia bereaksi tanpa gairah atau letih atau lesu, nah seperti itu, juga kurang extra fooding lah, seperti itu. Extra fooding berupa jangkrik dan cacing. Padahal waktu-waktu trotol yang saya pelajari dengan beberapa pola penerapan rawatan, yaitu rawatan dari trotolan itu, kalau saya tetap main extra fooding. Karena apa? Yaitu yang pertama, kita menuju atau berharap bahwasanya burung itu selalu fit dari masa trotolan, karena pembentukan karakter burung itu kalau menurut saya pribadi itu dari trotolan atau dari anakan. Nah, itu mau dibuat seperti apa itu tergantung kita perawatnya, sebagai perawatnya. Mau dirawat secara sangat simpel, sederhana, hanya fur dan minuman, ya bisa saja. Andai kata dia mampu bertahan dengan fur dan minumannya. Lah,
kalau kita mau bentuk burung itu dengan karakter atau apa istilahnya itu, kemauan kita ABCD, ya tentunya itu juga nanti akan terbentuk karakter atau pembawaan burung itu akan nantinya ABCD. Nah itu tergantung dari kita mau menerapkan pola rawatan seperti apa, mau membentuk karakter seperti apa, itu yaitu dari anakan. Kalau saya pribadi tetap yang saya utamakan itu embun itu rutin, kalau bisa setiap hari, lanjut ke jemur ya setengah jam itu cukup untuk jemurnya. Lalu untuk mandinya, lah mandi itu memang sangat dibutuhkan oleh anis merah. Mandinya itu kalau saya bisa dikatakan wajib mandi karamba itu 2 hari sekali, waktunya di pagi hari. Nah, habis mandi itu biasanya saya berikan ekstra puding cacing itu 2-3 ekor itu setiap habis mandi. Lalu hariannya itu saya juga memberikan jangkrik pagi dan sorenya itu sekitar 3 ekor. Nah seperti itu, sambil kalau ada buah pepaya itu sangat bagus untuk metabolisme, pencernaan, supaya lancar untuk anis merah itu. Nah dari situlah saya terapkan selama ini yang menurut saya paling tepat, yaitu seperti itu rawatannya. Nah burung ini kurang perhatian sebenarnya dulu itu, mungkin bisa berpendapat kalau teman saya atau perawatnya dari trotolan itu nanti cukup air sama fur, nanti waktunya bunyi akan bunyi. Ya benar, waktunya bunyi akan bunyi, tapi itu terlalu lama, menurut saya terlalu lama untuk menerapkan pola rawatan atau ideologi seperti itu. Terlalu lama dan itu sangat akan membosankan, dan juga burung itu nantinya akan terbentuk karakter ya seadanya, bukan karakter sejatinya. Seperti itu kurang lebihnya ya. Burung ini pagi ini sudah sangat jelas bahwasanya burung ini jantan ya. Ini burung sudah mulai ngeplong, rajin. Kalau ngeriweknya udah sangat rajin, setiap saat dia ngeriwek, ngelagu dan ngeriwek deras. Pagi ini mulai dia saya embunkan, dia sudah mulai ngeplong. Nah nanti akan saya sertakan videonya ngeplong. Nah nanti akan sedikit bercanda bahwasanya dulu waktu bahkan sampai kemarin atau tadi malam ada yang sempat komen burung ini loh, burung ini di konten yang sudah saya buatkan. Burung ini burung betina ya nggak apa-apa. dia menengok burung ini betina dari mana ya saya kurang paham, itu hak saja, wajar saja, karena memang banyak orang, banyak persepsi, banyak pendapat, dan banyak pandangan juga tentang burung alis merah. Tapi ini pagi ini dia sudah menunjukkan bahwasanya dia jantan tulen dan dia menepis bullying atau istilahnya itu prediksi yang kurang tepat lah menurut saya. Nah burung ini jelas jantan karena sudah mulai rajin ngeplong di pagi ini. Nanti akan saya sertakan bunyi ngeplongnya burung ini. Tuh 010 ya, cool. Oke, terima kasih, semoga menjadi penyemangat kita, dan jangan pernah putus asa jika kita belum berusaha. Matur nuwun.